Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan malam ini saya akan mencoba lagi menjelaskan mengenai permasalahan mancing ini. Ini saya udah gambarkan sketsa saya mengenai pemancing ini. Saya coba sketsa ini, ada orang yang lagi mancing. Ini jorannya ya, ini tali, dan ini di sini ada, tentunya dasarannya adalah umpan ya. Nah, ini sama kail, ini air ya, ini dasarannya ya. Nah, dasaran tanahnya ya, mungkin pakai atau kolamnya ya, dasar kolam gitu. Ini mengenai permasalahan umpan ya. Banyak pemancing-pemancing yang masih belum mengerti banget gitu ya mengenai umpan pengumpul ikan, atau bisa disebut juga umpan bandul ya. Jadi biasanya bandul pengumpul ikan ya. Jadi ini untuk pengumpul ikan ya, seputaran untuk mendatangkan ikan gitu. Apa keuntungan, dan tentunya juga pasti ada kerugian ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mengenai yang pertama itu adalah keuntungannya dulu ya. Kita menggunakan umpan bandul ini. Simak sampai selesai ya, biar tidak kelewat. Pemancing sekarang sama pemancing yang dulu, zaman angkatan babe gue gitu, sama sekarang beda ya. Sekarang ada istilah esen, ada pengumpul ikan, ada macam-macam lah. Di samping ada umpan andalannya gitu. Pokoknya macam-macam banget gitu. Nah, ini sebenarnya intinya itu adalah trik ya untuk bisa mendapatkan ikan. Tapi ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Mengapa berhasil dan mengapa enggak? Mari kita simak. Oke, kita mulai dengan yang pertama, keuntungan dari menggunakan bandul pengumpul ikan ya, umpan bandul gitu. Nah, teman-teman udah tahu ya, kalau pengumpul ikan itu biasanya menggunakannya gede-gede ya, gede-gede gitu ya. Nah, nantinya maksudnya apa? Untuk supaya besar-besar. Jadi dia untuk di spot ini supaya terkumpul banyak sekali ya, berserakan gitu ya, umpan kita ya, umpan pengumpul ya. Umpan andalan itu ada lagi ya. Nah, ini contoh umpan andalan ada lagi gitu ya. Kalau ini umpan khusus bandul. Jadi ya, kalau yang pertama itu umpan bandul dulu ya, kalau dimaininnya bandul gitu. Di samping ada umpan yang andalan ya, biasanya kecil ya, tidak terlalu besar. Tetapi kalau bandul besar. Nanti kalau umpan bandul itu keuntungannya itu aromanya itu kan dia akan sangat istilahnya menyengat, dan juga bisa berserakan banyak di spot kita. Nah, ini bisa berserakan banyak gitu. Nanti akan lepas dari kail umpan bandul itu. Nah, malahan ada yang sedikit mengepul gitu ya, ada yang berserakan di bawah gitu. Pokoknya di daerah kita itu memancing ikan datang gitu. Saking banyak sekali ada uapnya gitu, ada yang kecil-kecilnya, ada yang berserakan gitu kan. Ternyata agak berat gitu ya umpan bandul itu ya. Namanya juga bandul ya. Biasanya itu kan karena identiknya berat katanya. Jadi dia berserakan di bawah. Enggak terlalu ke atas, enggak penuh di sini, tapi di bawah, di spot kita ya, di tempat satu titik kita. Nah, itu keuntungannya untuk mendapatkan supaya ikan itu, contoh ini ikan. Nah, contoh ikan. Nah, ikan kan, wah ada apa tuh di situ katanya. Bertanya-tanya ikan ya, ada apa tuh? Saking ngumpulnya ya. Nah, ini bisa datang dari jauh pun, bisa datang gitu ke spot kita, ke lapak kita. Biasanya bisa dicampur dengan tetes ataupun esen ataupun aroma lagi yang bisa membuat ikan menarik gitu ya. Jadi ini keuntungannya supaya ikan datang, bisa dicampur dengan umpan apa tetes aroma yang memikat ikan yang sangat menyengat, biasanya ya agak menyengat gitu. Tetapi dia umpan kita ini yang bagus ada gitu. Jadi umpan kita yang andalan itu ada. Jadi ikan tetap datang ke sini,
tetapi makanya umpan kita ya, umpan andalan kita gitu. Nah, kedua keuntungannya, bila ikan udah datang, umpan berserakan ini, ikan kan lapar. Nah, datang melihat ada yang wangi-wangi gitu, yang apa istilahnya mengundang gitu, berserakan di bawah ini. Tetapi karena rasanya kurang enak, pasti kalah sama umpan yang andalan kita. Jadi dia tetap memilih ke sini ya, makan gitu ya. Nah, dan kalaupun kita tarik ya, kita menarik gitu ya, mendapatkan ikan satu gitu, ditarik gitu, yang lain itu tidak akan pergi karena di sini masih ada serakan-serakan yang masih bertahan gitu. Jadi masih bertahan ikan. Jadi cepat kita lempar umpan lagi, umpan andalan. Nah, ikan nyamber, makan lagi gitu. Jadi keuntungannya itu yang kedua itu bisa mempertahankan ikan datang di sini gitu. Ya. Yang ketiga, yang terakhir keuntungannya yaitu kalau ikan banyak biasanya kelihatan ya. Kalau ikan kalau umpan dilempar biasanya gelembung-gelembung ikan itu akan muncul ya, berserakan di bawah kan dia gelembung-gelembungnya, jadi kelihatan banget gitu ikan itu ada muncul gitu, banyak di sini udah datang gitu, kelihatan banget gitu kalau pakai umpan bandul. Dia ikan bergulung-gulung tapi mau makan gitu, berebutnya sama umpan andalan ini tetap gitu, jadi dia gelembung-gelembungnya banyak banget gitu. Kekurangannya apa? Nah, kekurangannya yang pertama, ada 3 juga ya kekurangannya. Karena umpan bandul ini berserakan banyak, bisa saja ikan makan ya. Walaupun ada umpan andalan gitu, apalagi umpan andalannya kalah enak gitu ya sama umpan bandul ya, yang umpan pengumpul ini, otomatis dia malah makan yang berserakan ini. Maka ikan akan cepat kenyang gitu ya. Terus ada yang bilang katanya, kalau pakai bandul itu umpan pengumpul ini, ikan memang cepat datang, tetapi cepat kabur juga katanya. Ya memang itu mungkin begini ya. Dia datang ke sini. Umpan andalan kita kan biasanya kecil-kecil gitu ya. Dia datang ke sini, cepat datang itu ya, karena aroma dan mungkin karena banyak sekali datang. Dia masak mencicipi ya sedikit-sedikit yang berserakan itu. Ternyata nggak enak. Padahal ada umpan yang enak di sini, tapi nggak ketahuan dia saking banyaknya umpan bandul ini. Dia malah datang pergi lagi gitu. Emang datang, tetapi pergi lagi gitu. Makanya kalau saya bandul itu sekali dua kali aja ya, jangan terlalu banyak. Tetapi umpan andalan kalau udah ikan udah ada yang deket, cepet umpan andalan kita pasang terus tuh ya, bandul udah ya. Itu ya, jadi timingnya ya harus pas gitu ya, jangan terus bandul gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, nah itu masalah aroma ya. Biasanya kan kalau umpan bandul karena pengen cepet banget dapat ikan ngumpul ya, datang gitu ya, dia seenaknya aja pakai aroma esen gitu ya. Mungkin tingkatannya agak overdosis juga ya, over gitu ya. Jadi ikan malah kabur gitu ya, bukannya datang gitu. Datang sebentar malah dia perih atau gimana kabur gitu. Padahal umpan andalan udah ada di sini. Jadi memang keuntungan dan kerugian itu ada ya. Dan apalagi kalau bandulnya yang murah gitu ya, umpan pengumpulnya yang murah, memang kualitasnya kan kurang bagus. Baik, karena bisa juga ya kurang terjaga ya kualitas. Bisa saja karena aromanya yang tidak pas ataupun karena memang agak beracun juga ikan kabur gitu. Ya itulah keuntungan dan kekurangannya pasti ada, tetapi jangan khawatir. Bila kita punya umpan andalan, tetap ya itu yang nomor utama gitu. Umpan bandul atau pengumpul ikan mungkin ya, kalau mungkin zamannya sekarang pakai ya pakai aja ya, jangan istilahnya agak gimana protes gimana kepada orang lain gitu ya. Kalau yang nggak suka ya udah jangan pakai gitu. Kalau terserah itu ya, hobi masing-masing gitu ya. Kecuali ada peraturan di kolamnya jangan pakai umpan bandul, umpan pengumpul gitu ya, bom gitu ya. Tapi kalau nggak ada peraturan yang melarang, malah kita bebas aja ya, yang makan dan nggak terserah ya. Ini ya sedikit penjelasannya mengenai mancing ikan ini menggunakan umpan pengumpul ikan ataupun umpan bandul
ataupun bom pengumpul ikan ya. Mungkin sedikit sharing ini ya, sampai bila ada yang mau menambahin boleh di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.